bisa cari di semua reseller saya, dan di online shop tidak ada jual etiket biru itu. Dan saya bisa pastikan hari ini saya buat LP orang yang memasukkan itu. Dan kalau dia seandainya tadi mengatakan seperti itu di live ini, saya juga bisa bertanya, menuntut kenapa dia bisa memastikan itu produknya saya. Dia beli melalui online, melalui reseller. Nah, itu dia, makanya saya bisa pastikan kalau itu bukan produknya saya dan itu tidak resmi. Dan bahkan saya merasa dirugikan, malah saya buat LP. Ini agendanya Dr. Richard sama Dr. Oki ngapain ke sini? Munduran. Dr. Richard ke sini agendanya mau tabayun atau seperti apa sih? Dr. Oki. Jangan maju-maju, mundur. Ini Dokter Oki izin, tadi kan dibilang sama Ibu Neni soal apa reviewnya kan, dia bilang saya nggak tahu apakah itu produk saya atau bukan. Nah, pada saat dokter Oh, saya juga bawa produk loh. melakukan review dan tes itu, apakah belinya di official nggak sih, official kayak Ibu Neni dok? Itu biarlah nanti pihak berwajib kalau seandainya nanti. Ini saya ada juga beli produk, isinya brandnya A, diduga punya beliau. Official belinya. Di reseller resmi ya. Resellernya resmi ya dok? Iya dong. Tapi ini kan saya bilang saya bertanya ya di sini ya, saya bertanya ya. Nih kalian lihat unboxing dari awal ya, ya unboxing dari awal. Guntingnya tuh. Facial wash berbepom, serum berbepom, krim malam polosan. Tidak ada saya manipulasi, kalian lihat saya unboxing di depan kalian polosan. Saya bertanya ya, saya tidak menjudge ya, di sini saya bertanya. Oke, saya bertanya. Brand satu lagi. Di depan kalian saya unboxing. Ini masih terkunci semua ya? Saya bertanya juga di sini. Oke, jelasin kok. Ini juga sama, ini juga sama. Bertanya ya, bertanya cuma ini. nanya nih. Ini juga aku sudah pernah buka nih. Ini sudah Bepom. Nih. Kalian lihat sendiri ya, ini unboxing tempat kalian. Dok, ibunya dok. Bertanya ya ini, kami hanya bertanya, tidak mau judgement. Polosan. Aduh, kok sebenarnya kita pengen ketemu ya. Mau bertanya tadi langsung di depan beliau. Kata beliau bilang nanti dokter-dokter masih pesen bareng di. Oke, Nah, itu. pertanyaan bagus. Itu yang aku ngomong, sebenarnya itu adalah pengarahan opini yang dari tadi ya. Kita ini kan ngebongkar, kalau kita ngebongkar sesuatu, itu pasti ada perlawanan, entah apapun itu. Yang satu, merusak kredibilitas kita berdua, supaya bisa jualan. Yang kedua, pasti berusaha memecah belah kita berdua. Supaya apa? Karena kalau sendiri-sendiri akan lebih mudah dihancurkan. Saya mau mengadu domba kami berdua. Memberikan kayak, kasih tahu bahwa saya Dokter Oki ngorder, aku ngorder, kayak gitu, punya itu menandakan dia punya kredibilitas kayak gitu ya. Secara pabrik dia memang punya izin, dia boleh produksi, dan aku juga sebenarnya memang aku produksi di sana. Ya dulu beberapa tahun yang lalu karena salah satu sahabatan saya juga produksi di situ, aku juga produksi di sana. Karena pabrikku juga waktu itu belum ada dan kita punya keterbatasan untuk produksi. Ya, aku tahu bahwa ada beberapa pabrik itu jualan etiket biru abal-abal. Dan sebenarnya bukan cuma dia, ada banyak pabrik, bukan cuma dia. Salah satunya adalah dia sebenarnya. Tapi aku ada produksi di tempat dia itu produksinya Bepom dan sudah aman, sudah kita masukin ke lab semua sama-sama. Dan kemarin pada waktu Dokter Oki sudah mengadu, ya aku terkejut dong. Bahwa wah ternyata lebih besar daripada itu, lebih serem daripada itu. Ya kan produkku sudah terlanjur diproduksi di sana ya. Dan nggak bisa itu kita langsung switch itu dalam waktu 2 hari, 3 hari nggak bisa. Switch produk itu di pabrik itu butuh waktu 6 bulan. Yang permintaan konsumen selalu Dan permintaan konsumen selalu ada. Jadi itu dibawa seolah-olah pabriknya kredibel. Seolah-olah kayak kita itu apa ya ngomongnya masih mau nurunin kredibilitas. Iya, nah itu yang aku sayangkan ya. Jadi kalian yang kita permasalahkan juga kan
yang bawa jualan etiket biru ke reseller itu yang kita permasalahkan sebenarnya. Oke, saya tambahin kalau untuk versinya saya, kalau kalian menonton podcast di awal itu, saya sudah mengatakan saya terjebak dengan kerjasama. Ingat, di situ saya terjebak di kerjasama itu, sehingga saya mau tidak mau membuat produk yang khusus di reseller saya di pabrikan dia. Terjebak kerjasama. Maka dari itu saya membuat brand satu lagi namanya Skinmology. Untuk saya jual di konsumen bisa keluar dari pabrik dia karena brand baru. Sedangkan brand saya yang sebelumnya yang bening Indonesia khusus di reseller terjebak kerjasama dengan dia. Karena ada perjanjian kerjasama. Benar. Dan karena saya tahu waktu itu saya dimanipulatif, diduga oleh beliau ini untuk membuat etiket biru yang dijual di reseller dengan iming-iming aman, yang katanya bisa aman konsultasi online, apalagi waktu itu masih zaman COVID kayak gitu. Terus karena saya tahu ini tidak boleh, BPOM mengatakan tidak boleh, tidak bisa konsultasi online, maka dari itu saya saya tidak mau bekerja sama lagi, makanya khusus krim malamnya di Bening Indonesia saya buat dari pabrikan lain. Tapi facial wash, toner, sama krim siangnya mau tidak mau karena sudah saya bilang saya terjebak kerjasama itu. Tapi saya sudah alihkan ke skin seperti itu. Jadi inilah digiring-giring opini publik. Kalau kalian udah pintar lah sekarang ya, netizen udah lebih pintar, wartawan pun udah Kalian lebih harus pintar. lebih pintar. Ini adalah modus bagaimana cara menjatuhkan kredibilitas kami berdua supaya apa? Supaya bisa berjualan lagi. Jangan kemakan yang seperti ini punya aku. Minta tolong banget. Karena tujuannya adalah menjatuhkan kredibilitasku. Lalu menjatuhkan kredibilitas sektor kopi juga. Berusaha memecah belah kami berdua. Tapi saya salut sih sama wartawan dari pertanyaan-pertanyaan kritis semua. Berarti kalian udah pintar semua dan ngikutin semua perjalanan cerita ini, sehingga kalau seandainya ada manipulasi itu kalian udah tahu. Aduh.